Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi soal latihan dasar OSN Fisika SMA, dan ini merupakan video soal latihan dasar yang ke-27 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi beserta playlist lengkap yang berkaitan dengan OSN Fisika SMA. Oke, sebelum kita membahas soal ini, silakan teman-teman kalau mau mencoba, silakan bisa dicoba dengan cara pause videonya, lalu dicoba, nanti hasilnya kita koreksi atau kita cocokkan secara bersama-sama ya. Oke ya, sudah dicoba, sekarang kita lihat soalnya. Dua balok bermassa M kecil dan M besar dihubungkan oleh tali melewati sebuah katrol licin. Massa M kecil menggantung vertikal dan massa M besar bergerak di atas bidang miring membentuk sudut theta terhadap horizontal ya, seperti diperlihatkan oleh gambar yang ada di sebelah kanan. Koefisien gesek kinetik bidang miring dan balok adalah mu k. Kemudian pertanyaannya adalah hitung sudut theta agar kedua balok bergerak dengan kecepatan konstan. Oke ya, jadi sekilas tentang gambarnya atau tentang soal ini kita bisa melihat dari gambar bahwa ini soal yang berkaitan dengan konsep dinamika linier atau hukum Newton ya. Nah, di soal ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah sistem ini, yaitu M besar dan M kecil ini bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau sistem itu bergerak dengan kecepatan konstan, artinya sistem dalam kondisi setimbang, maka di sini nanti akan berlaku hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, jadi pertama kita harus tahu hal ini dulu ya. Kemudian yang kedua, kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda. Oke, kita mulai dari yang M kecil ya. Karena ini M kecil, kita pertama akan punya gaya yang arahnya ke bawah ya. Nanti kita beri nama, yaitu gaya beratnya M kecil kali G. Kemudian ada gaya tegangan tali ke atas. Kemudian kita pindah ke yang M besar, ada gaya tegangan tali ke sini. Kemudian ada gaya berat juga yang miliknya M besar. Kemudian satu lagi ada gaya gesek ya. Gaya geseknya berarti arahnya ke atas ya, karena ini M besar, asumsi kita adalah M besarnya lebih besar daripada M kecil. Jadi nanti M besar akan bergerak ke bawah, sedangkan M kecil akan bergerak ke atas. Berarti gaya geseknya ke arah atas sana. Dan yang terakhir ada gaya normal seperti ini. Nah, jadi diagram gayanya sudah kita gambarkan, tinggal kita kasih nama ya. Di sini ada M kecil G, kemudian di sini ada tegangan tali, ini ada tegangan tali lagi, kemudian ada gaya normal, kemudian ada M besar G, kemudian ada gaya gesek. Nah, sudah lengkap. Kemudian orientasi geraknya untuk M besar itu kan sejajar bidang miring ya. Maka untuk yang gaya berat yang dimiliki oleh M besar, yaitu M besar G, kita uraikan. Kita uraikan menjadi komponen seperti ini ya. Nah, ke arah bawah ini dan ke arah kiri bawah sejajar bidang miring. Yang kita beri nama berarti sudut tetanya di sini, theta akan pindah sebelah sini, maka ini M besar G kosinus theta. Kemudian yang di sini adalah M besar G sin theta ya. Teman-teman tentunya sudah tidak kesulitan lagi untuk menentukan mana yang cos, mana yang sin, kemudian tetanya berpindah kemana, itu harus sudah bisa dipahami di luar kepala ya. Artinya paham betul, bukan berarti di luar kepala kemudian hilang, seperti itu ya. Nah, kalau sudah tergambar seperti ini namanya free body diagram atau diagram gaya bebas, maka kita tulis persamaan geraknya atau persamaan hukum Newtonnya ya. Yang pertama, kita tulis yang untuk M kecil. Oke, perhatikan yang untuk M kecil nanti bergeraknya kan ke bawah, tetapi di sini dengan kecepatan konstan. Berarti di sini akan berlaku sigma F untuk M kecil itu sama dengan 0. Ya, sigma F-nya berarti ke arah atas bawah ya. Kita kasih nama atau kasih indeks FY juga boleh, tanpa Y juga nggak masalah ya. Maka di sini kita punya M kecil G dikurangi T sama dengan, geraknya dia mestinya ke atas ya. Kalau ke atas berarti T dikurangi M kecil G. Meskipun karena yang ruas kanan sama dengan 0, hasilnya sama aja ya, nggak masalah. Kemudian kita akan punya nilai T-nya sama dengan M kecil kali G. Nah, itu kita cuma punya satu persamaan untuk M kecil. Sekarang yang M besar ya. M besar itu kita bagi geraknya menjadi dua komponen ya. Yang pertama, kita buat sumbu X-nya ke arah sini. Ini sumbu X, kemudian sumbu Y-nya kita buat tegak lurus bidang miring seperti ini, sumbu Y. Maka untuk M besar, atau kita kasih nama ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang kita pindah ke M besar. Untuk M besar, kita akan punya persamaan sigma Fx itu sama dengan 0 juga ya. Sigma Fx sama dengan 0.
Kemudian dia bergerak ke bawah, berarti di sini mg sin theta. Kemudian minus yang ke atas itu ada T. Kemudian minus F kinetik ya, atau kita tulis F aja, sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan persamaan gaya gesek ya, persamaan gaya gesek itu mu kali N, berarti ini mg sin theta dikurangi dengan T, dikurangi dengan mu kali N atau mu K kali N. Kita tulis mu aja ya, nggak masalah ya. Artinya mu di sini adalah mu K sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Oke, persamaan satunya kita pindah ke yang bawah ya, T-nya sama dengan mg ini. Ini persamaan pertama kita. Kemudian dari M besar kita juga memungkinkan untuk membuat satu persamaan lagi, yaitu sigma Fy sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0 berarti kita punya, lihat, komponen ke arah sumbu Y ada gaya normal dan ada mg cos theta. Berarti di sini ada N minus mg cosinus theta sama dengan 0. Oke, kemudian kita dapat nilai N-nya itu sama dengan M besar kali G cos theta. Ini persamaan ketiga. Nah, sudah selesai untuk analisis diagram gaya bebas dan persamaan geraknya ya. Berikutnya kita tinggal menyelesaikan ini secara matematik. Pertanyaannya menghitung sudut tetanya ya. Oke, kita akan mulai dari memasukkan persamaan 1 dan persamaan 3 ke persamaan 2 ya. Karena persamaan 1 kita punya nilai T, kemudian persamaan 2 kita punya nilai N, kita masukkan di sini T sama N ya yang ada di sini. Berarti kita akan punya persamaan 1 dan persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2. Maka jadinya adalah M besar G sin theta dikurangi T. Apa itu T? Itu M kecil kali G, kemudian dikurangi mu kali N. N-nya adalah M besar G cos theta. M besar G dikalikan cosinus theta sama dengan 0 ya. Maka kita akan punya di sini M besar G sin theta. Kita buat sama dengan, boleh ya, sama dengan M kecil G, ini pindah ke kanan yang negatif, plus mu M besar G cos theta. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan ini persamaan supaya kita bisa menghasilkan atau membuat nilai tetanya ketemu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menemukan nilai theta? Nih, langkah pertama ya, ini salah satu langkah untuk mempermudah persamaan matematik kita. Nih, perhatikan semuanya di sini punya komponen G, maka G-nya bisa kita coret ya, kita bagi semua dengan G maksudnya. Jadi kita bagi dengan G, maka G-nya habis. Nah, di sini ruas kiri mengandung M besar, ruas kanan mengandung M kecil, ruas kanannya juga mengandung M besar ya. Maka supaya persamaan ini mudah, salah satu caranya kita bagi semua dengan M besar. Lalu kita misalkan variabel baru, ini perhatikan, ini bagi M besar berarti ini jadi sin theta sama dengan di sini jadi M kecil per M besar ditambah mu, M besarnya habis, kemudian sisanya cos theta. Nah, untuk mempermudah penulisan, maka kita misalkan M kecil dibagi M besar nilainya misalkan A gitu ya. A atau terserah kalian mau pakai apa ya. Nah, jadi maka kita dapat persamaannya tinggal sin theta itu sama dengan A plus mu cos theta. Nah, lebih mudah kan sekarang dilihat daripada kita menggunakan persamaan yang M per M, maka lebih gampang kalau kita tidak melibatkan pecahan. Nah, berikutnya kalau teman-teman punya bentuk seperti ini, maka salah satu cara menyelesaikannya adalah di sini ada sin, di sini ada cos, semuanya pangkat 1. Maka kita paksa supaya sin dan cosnya menjadi pangkat 2. Nah, kenapa harus dipaksa ke pangkat 2? Karena kita punya bentuk identitas seperti ini ya. Teman-teman ingat kalau ada sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Kalau pangkat 2 maka bisa kita jalankan itu persamaan. Kalau pangkat 1 ya udah selesai sampai sini, nggak bisa kita apa-apakan lagi ya. Maka caranya adalah kita sendirikan yang bentuk cos, jadi sin theta min A itu sama dengan mu dikalikan cos theta-nya kita ubah menjadi, perhatikan dari sini, kalau kita punya cos kuadrat X itu kan sama dengan 1 min sin kuadrat X ya. Berarti cos X itu sama dengan akar 1 min sin kuadrat X. Nah, cos X-nya kita ganti nih cos theta-nya. Maka cos theta-nya diganti menjadi akar 1 min sin kuadrat theta.
Oke, berikutnya langkah yang biasa ya, kita tinggal kuadratkan dua ruas ini. Jadi yang kiri kita kuadratkan jadi sin theta minus A kuadrat. Kemudian pangkat 2 ya, sama dengan yang kiri mu akar 1 minus sin theta juga kita kuadratkan. Nah, maka kita akan dapatkan yang ruas kiri sin kuadrat theta ditambah A kuadrat dikurang 2A sin theta. Kemudian yang ruas kanan jadi mu kuadrat dalam kurung 1 min sin, ini ada kuadratnya, maaf ya, sin kuadrat theta. 1 min sin kuadrat theta. Nah, jadi mu kuadrat, kemudian akar 1 min sin kuadrat theta, kita kuadratkan, akarnya hilang ya. Lalu kita tinggal selesaikan ini. Jadi sin kuadrat theta, kita balik penulisannya, 2A sin theta, kemudian plus A kuadrat sama dengan mu kuadrat minus mu kuadrat sin kuadrat theta. Ya, kemudian yang sin kuadrat theta kita kumpulkan ya, kita bawa ke kiri semua persamaannya. Jadinya sin kuadrat theta plus mu kuadrat sin kuadrat theta. Kita pindah ke kiri jadi plus minus 2A sin theta. Kemudian plus A kuadrat min mu kuadrat sama dengan 0. Atau kita bisa tulis satu kali lagi, 1 plus mu kuadrat sin kuadrat theta minus 2A sin theta plus A kuadrat minus mu kuadrat sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, persamaan yang terakhir kita punya ini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk sin theta ya. Jadi di sini ada X kuadrat sin theta, ini ada X, kemudian di sini ada C. Maka tentu saja kita bisa menyelesaikan ini atau bisa mencari solusinya dengan menggunakan persamaan ABC ya. Jadi ini adalah A, kita pakai warna yang lain ya. Ini misalkan AX kuadrat, kemudian yang ini tentunya B, dan yang ini adalah C ya. Maka persamaannya kita bisa dapatkan sin theta X ya, sin theta itu X-nya berarti. Persamaannya adalah, ingat rumus ABC itu kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X-nya bisa kita hitung atau bisa kita cari dengan persamaan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini sama. Jadi sin theta sama dengan minus B, B-nya adalah minus 2A, berarti ini 2A plus minus akar dari B kuadrat min 2A kuadrat itu 4A kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1 plus mu kuadrat dikali C-nya adalah A kuadrat min mu kuadrat dibagi dengan 2A, A-nya adalah 1 plus mu kuadrat. Jadi 2, 1 plus mu kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan nilai tetanya ya, sin tetanya ya. Berikutnya tinggal kita sederhanakan aja ya, teman-teman. Kita sederhanakan bentuk yang ada di sini. Oke, kita bisa tulis seperti ini ya. Ini sama dengan, ya ini sama dengannya saya tulis di sebelah kanannya. Kemudian ini ada 2A plus minus. Kita bisa lihat nih di sini ada angka 4, ada angka 4 juga ya. Ini kan perkalian nih yang belakang nih. Maka 4-nya kita keluarkan dari akar. Maka kita akan dapat plus minus 2 dalam kurung. Ya, karena 4 diakar jadi 2, tinggal A kuadrat minus, di sini tinggal 1 plus mu kuadrat, kemudian A kuadrat min mu kuadrat. Oke, kemudian dibagi lagi dengan 2, 1 plus mu kuadrat. Nah, 2-nya bisa kita bagi semua ya, habis 2-nya. Oke, sekarang bagian yang ada di dalam akar, ya perkalian ini kita coba selesaikan dulu, perkaliannya kita selesaikan di sini. Jadi A kuadrat min mu kuadrat plus mu kuadrat A kuadrat minus mu pangkat 4 ya. Ini A kuadrat minus mu kuadrat plus mu kuadrat A kuadrat minus mu pangkat 4. Maka bentuknya bisa kita tulis lagi sin theta sama dengan A plus minus akar dari A kuadrat minus ya, ini minus dalam kurung sebanyak ini. Jadi A kuadrat min A kuadrat plus mu kuadrat ya, tandanya berubah karena dikalikan negatif di depan. Kemudian minus mu kuadrat A kuadrat
plus mu pangkat 4 dibagi dengan 1 plus mu kuadrat. 1 plus mu kuadrat ya, kuadratnya ada di dalam mu ya, oke. Maka A kuadratnya bisa hilang, A kuadrat min A kuadrat habis. Akhirnya kita dapat nilai dari sin theta ya, nilai dari sin tetanya. Jadi sin theta itu sama dengan A plus minus akar. Ini mu kuadrat, mu kuadrat, mu kuadrat ya. Mu kuadratnya bisa diambil satu, diambil kuadrat sini. Jadi 1 minus A kuadrat plus mu pangkat 2 dibagi dengan 1 plus mu kuadrat. Nah, ini tinggal penyederhanaan aja sebenarnya ya. Atau kita tuliskan A plus minus mu akar mu kuadrat, ya biar rapi, minus A kuadrat plus 1 dibagi dengan 1 plus mu kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari sin tetanya ya. Maka kalau sudah tahu nilai sin tetanya, maka kita bisa menghitung nilai theta ya. Jadi kalau sudah tahu bentuk ini, maka theta itu tinggal sama dengan inverse atau arcus sin dari yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, semuanya teman-teman tulis lagi nih yang di dalam kurung. Ya, yang kotak ini, kotak yang ada di A plus minus mu kita tuliskan lagi di sini. Nah, akhirnya kita dapat jawabannya ya. Jadi seperti itu salah satu penyelesaian soal yang berkaitan dengan dinamika linear ya di soal yang ke-27 ini. Oke, di playlist teman-teman bisa belajar juga soal-soal OSN terdahulu, bisa dicek nanti linknya di deskripsi. Oke, sekian video untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.